Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG Darjab 2020 Universitas Pasundan Bandung. Hari ini saya Asep Priyata dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia akan melaksanakan uji kinerja di kelas 9A SNM 1 kelas 4 dengan KD 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Perekaman ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat? Semangat. Dan kalau semangat untuk di Bapak ya. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Ya, walaupun kita belajar di masa pandemi seperti ini, tapi kita tetap semangat, tetap rajin belajar. Dan jangan lupa untuk terus melaksanakan protokol kesehatan, ya, yaitu menerapkan 3M. Ada yang tahu apa itu 3M? Tahu. Nah, Ya, 3M memakai masker, memakai masker. Dan yang kedua, cuci tangan, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. iya, dimanapun kita harus terus menerapkan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh Bapak Mas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga dengan berdoa kegiatan pembelajaran kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini yang tidak hadir siapa saja? Bapak lihat cukup banyak yang tidak hadir ya. Siapa saja? Nama lainnya Ya, alasannya sakit, sakit. Kemudian Iskandar, Iskandar, Alfa, 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 Ifat, Alfa, Rizal. Alasannya Alfa. Terima kasih. Ini sudah siap belajar semuanya? Ya. Sudah digunakan maskernya semua? Sudah. Seragamnya sudah rapi? Sudah. Jika ada yang belum rapi, silakan dilakukan terlebih dahulu ya. Sudah rapi semua ya? Kalau sudah rapi, nah ini coba kalian perhatikan sekeliling kalian. Nah, jika masih ada sampah yang berserakan ya seperti ini, silakan diambil sampahnya, kemudian dibuang ke tong sampah ya. Silakan. Ini contohnya ya. Silakan dicek kembali kebersihan kelasnya. Apakah sudah bersih? Sudah bersih? Yakin? Tidak ada yang sampah berserakan lagi? Tidak ada. Suara Bapak jelas? Jelas. Jelas ya? Dan nanti misalkan dalam pembelajaran suara Bapak kurang jelas, kalian tinggal instruksi saja ya, Pak. Mohon maaf suara tidak jelas, nanti akan Bapak tingkatkan lagi kejelasannya. Ini untuk PowerPoint atau salin dia yang Bapak tampilkan sudah cukup jelas? Jelas ya? Ya, kalau sudah jelas, nah dalam pembelajaran hari ini ada beberapa aturan yang ingin Bapak terapkan ya. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran kita semua harus fokus. Artinya tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main HP ya. Nah, semuanya fokus pada pembelajaran. Yang kedua, kalian kan bawa HP ya, tapi HP-nya nanti digunakan sesuai instruksi dari Bapak. Ya. Nah, yang ketiga,
Jika ada yang ingin izin ke belakang ya ke kamar mandi, silakan nanti langsung izin ke Bapak. Jadi jangan langsung keluar kelas. Jadi harus izin lebih dahulu ya. Itu termasuk salah satu nilai kedisiplinan dan sopan. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan modal luring atau tatap muka dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning serta dengan metode diskusi, tanya jawab dan presentasi, peserta didik mampu menentukan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek atau cerpen yang dibaca dan menguraikan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan disertai bukti yang mendukung dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan menjunjung nilai disiplin, gotong royong, religius dan tanggung jawab. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dicermati dan dipahami. Ya. Apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi cerpen adalah kegiatan menguraikan, menerangkan atau menjelaskan unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang cerpen, Bapak ingin tanya dulu, kira-kira menurut kalian apa manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari teks cerpen? Supaya kita tahu apa itu cerpen. Ya, yang pertama supaya kita mengetahui atau mengenali apa itu cerpen. Ya, ada lagi? Kira-kira manfaatnya apa sih untuk kehidupan kita berikutnya? Apa manfaat kita belajar cerpen? Untuk dibaca isinya. Oke, bagus sekali ya. Ya. Bagaimana? Apa manfaat kita dalam mempelajari cerpen? Bisa memahami keadaan di buku itu cerpen. Oh iya, kita bisa memahami cerita yang ada dalam teks cerpen. Ya, betul sekali ya, bagus sekali. Nah, itu beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dalam pembelajaran mengidentifikasi teks cerpen. Ya. Dalam pembelajaran kali ini ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lewati bersama-sama ya. Yang pertama, nah, nanti kita sama-sama mengamati salin dia ya, seperti yang di depan. Kemudian kita membaca sebuah teks cerpen. Lalu langkah berikutnya kita saling mengidentifikasi unsur-unsur karya sastra yang ada dalam teks cerpen tersebut. Dilanjutkan dengan pembentukan kelompok ya. Nanti dalam kelompok kalian akan bekerja sama untuk mengerjakan LKPD atau soal latihan ya, penugasan gitu ya. Nah, nanti kalian kerjasama dalam kelompoknya misalkan LKPD, kemudian nanti di akhir ada presentasi dan kelompok yang lain nanti memberikan tanggapan. Nah, itulah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi cerpen. Namun sebelum ke materi, Bapak ingin tahu pengetahuan kalian terlebih dahulu ya tentang mengidentifikasi teks cerpen. Bawa HP semua? Nah, kalau begitu silakan dibuka HP-nya. Bapak sudah mengirimkan tautan atau link ya, link Google Form. Nah, itu silakan kalian buka tautannya, kemudian kalian kerjakan 10 soal pretest yang terdapat di sana. Ya. Ada linknya? Ada. Kalau ada silakan dikerjakan pretestnya. Di situ ada 10 soal. Nah, silakan kalian kerjakan sebisanya. Ya, kalian kerjakan sebisanya. Silakan. Bapak dulu ya. Sudah selesai? Dapat berapa? 50. Ya, alhamdulillah nih. Lumayan ya. Lumayan. Sudah selesai? Dapat berapa? 40. Oke, tidak masalah. Yang lain sudah selesai? Bagaimana nilainya?
Ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Namanya juga kan pretest permulaan, jadi wajar kalau nilainya tidak terlalu besar. Ya, nanti setelah pembelajaran kita akan melaksanakan tes lagi. Namanya itu post test. Nah, dalam post test ini kalian nilainya tentu harus jauh lebih tinggi dibandingkan nilai pretest. Ya, coba kalian perhatikan saling dari depan. Ada gambar apa? Buku Gambar buku. Ada berapa buku? 3 buku. Ya, 3 buku. Buku yang pertama? Rangkaian Senja. Ya, buku yang kedua? Tanah Air. Buku yang ketiga? Sejarah Sabah Aisyah. Ya, menurut kalian apa persamaan dari ketika gambar buku di depan? Apa persamaannya? Apa? Ya, sama-sama buku berisi kumpulan cerpen. Ya, betul sekali ya. Jadi kita bisa lihat buku kumpulan cerpen. Pernahkah kalian membaca cerpen? Pernah? Yang pernah coba tangan? Ya. Neng, Salifah, coba apa yang pernah dibaca? Flawless. Ya. Karya? Sini. Ya. Bagaimana ceritanya? Di sana si cewek rambut tidak sengaja bertemu Elios, si pemuda tunanetra. Iya. Oh iya, ceritanya tentang pertemuan antara Sarah dengan seorang pemuda tunanetra ya. Oke, selain itu ada lagi yang sudah membaca cerpen? Sri Asih. Oh, sudah pernah membaca cerpen? Sri Asih. Ya. Ada lagi yang sudah pernah membaca cerpen? Sudah pernah membaca? Belum pernah. Oke, tidak apa-apa ya. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi teks cerpen. Kita mulai dengan pengertian cerpen. Siapa yang membacakan? Ya, silakan. Cerpen adalah sebuah karangan pendek berbentuk prosa yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang berisikan nasihat dan ceritanya relatif singkat. Ya, betul sekali. Cerpen itu merupakan singkatan atau kependekan dari cerita pendek ya. Yang namanya cerita pendek pasti ceritanya relatif singkat. Nah, itu yang menjadi ciri utama dalam cerpen. Cerpen itu ceritanya kurang dari 10.000 kata. Biasanya dalam jangka waktu setengah jam kita sudah mampu menyelesaikan sebuah cerpen. Itu adalah pengertian dari teks cerpen. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri cerpen. Coba kalian amati. Amati, ada berapa ciri? Ada 6. Silakan, ada yang membacakan? Ya, boleh. 1. Ceritanya relatif pendek. Ya, kemudian 2. Berisi kurang dari 10.000 kata. 3. Kisahnya berasal dari kehidupan sehari-hari. 4. Bersifat fiksi. 5. Terdapat satu konflik dan satu penyelesaian. 4. Bahasa yang digunakan relatif sederhana. iya, bagus sekali ya. Jadi ada 6 ciri-ciri dalam cerpen. Dari 6 ciri ini, apakah ada yang belum kalian pahami? Pak, kalau bersifat fiksi itu apa? Oh, bersifat fiksi. Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu bersifat fiksi? Barangkali Anda sudah pernah membaca sebelumnya. Ya, bersifat fiksi itu artinya ya, untuk semua juga. Cerpen itu merupakan karya hasil imajinasi atau karangan. Jadi dalam cerpen itu, teksnya itu tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata ya. Tokohnya, latarnya, itu semua merupakan hasil karangan dari penulis. Itulah yang dimaksud dengan cerpen bersifat fiksi. Sampai sini paham tidak? Ada yang tanyakan lagi? Ya? Yang dimaksud terdapat satu konflik dan satu penyelesaian. Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Ya, maksudnya dalam satu cerpen itu hanya ada satu konflik. Jadi dalam cerpen itu tokohnya itu mengalami satu konflik dan konfliknya itu selesai
juga. Berbeda dengan novel. Kalau dalam novel itu konfliknya biasanya ada banyak, ya kompleks. Biasanya tokohnya itu mengalami masalah, belum mengalami masalah lagi, biasanya dimaksud kompleks. Tapi kalau cerpen, permasalahan atau konfliknya itu hanya ada satu dan selesai pada saat itu juga. Nah itu yang dimaksud terdapat satu konflik dan satu penyelesaian. Ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Kalau cukup, kita lanjut ke dalam unsur intrinsik cerpen. Siapa yang membacakan? Siapa yang membacakan? Ya, silakan. Unsur intrinsik cerpen. A. Tema. B. Tokoh. C. Penokohan. D. alur. E. Latar atau setting. Ya. F. Sudut pandang. G. Gaya bahasa. H. Amanat. Ya, bagus sekali ya. Dari kedelapan unsur intrinsik cerpen ini, adakah yang mau kalian tanyakan sebelum kita membahas lebih jauh? Ya. Apa bedanya tokoh sama penokohan? Oh, apa bedanya antara tokoh dengan penokohan? Ya, bagus sekali jawabannya ya. Yang mirip-mirip ya, tokoh penokohan. Nah, sebelum Bapak jawab, Bapak akan tanya dulu barangkali di sini ada yang sudah paham. Apa sih perbedaan antara tokoh dengan penokohan? Yang bisa angkat tangan, bantu Bapak. Iya, Neng Sarifah. Tokoh itu pelaku dalam cerita. Iya. Penokohan itu karakternya. Iya, nah itu betul sekali ya. Jadi tokoh itu merupakan pelaku atau orangnya dalam sebuah cerpen. Tapi kalau penokohan itu merupakan karakter, sifat atau watak dari tokoh tersebut. Unsur intrinsik cerpen itu sudah kalian pelajari ya dalam belajar yang sudah Bapak bagikan melalui cerpen masing-masing. Nah nanti dalam pembelajaran, dalam diskusi kalian bisa membaca melalui sumber-sumber yang lain. Ya, nanti dalam diskusi kalian boleh membuka HP, modul atau LKS. Ya, kita pelajari lagi tentang unsur intrinsik dari teks cerpen. Ada yang tanyakan tidak tentang unsur intrinsik teks cerpen? Kalau tidak ada, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Ya, siapa yang membacakan? Oh iya, silakan dong. Unsur ekstrinsik cerpen. Ya. Latar belakang masyarakat. 1. Ideologi negara. 2. Kondisi politik. 3. Kondisi sosial. 4. Kondisi ekonomi. Latar belakang pengarang. 1. Riwayat hidup penulis. 2. Kondisi psikologis. Nilai-nilai dalam cerpen. 1. Nilai agama. 2. Nilai moral. 3. Nilai sosial. 4. Nilai budaya. Ya. Baiklah. Selanjutnya kita sama-sama membaca sebuah cerpen ya, yang berjudul Dia Sahabatku. Kemudian nanti kita sama-sama coba untuk menentukan dan menguraikan unsur pembangun karya sastra dalam cerpen yang kita baca tadi, ya, dengan berbagai bukti yang mendukung. Ya, siapa yang mau membacakan? Silakan. Siapa yang membacakan? Langsung bacakan. Kalau tidak ada Bapak tunjuk ya. Ya. Neng, silakan dibacakan ya. Ya. Suaranya jelas ya. Yang lain sambil mengamati, sambil mendengarkan. So, telinganya ya. Silakan. Dia sahabatku. Pada suatu hari, hiduplah 2 orang sahabat. Mereka bernama Seri dan Yemi. Mereka bersahabat selama 3 tahun lamanya. Seri dan Yemi saling menyayangi. Bahkan banyak orang-orang yang menyangka bahwa mereka saudara kandung. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Seri selalu pergi ke rumah Yemi untuk bersama berangkat ke sekolah. Pada siang harinya, sesuai dengan rencana yang mereka sudah sepakati sebelumnya, mereka akan pergi ke swalayan yang tidak berada jauh dari sekolah mereka.
intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke. Dalam teks cerpen tadi untuk unsur ekstrinsik ada apa saja? Dan ini kira-kira apa? Masuk katakan. Yang bisa dikatakan? Ya? Namanya persahabatan. Alasannya kenapa? Karena Sally dan Yeni saling menyayangi sama tidak. Iya, betul sekali. Karena dalam cerpen ini menceritakan persahabatan antara Sally dan Yeni. Betul sekali, bagus jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tokoh dan penetohan. Ada tidak unsur tokoh dan penetohan di sini? Ada. Tokohnya siapa saja yang bisa dikatakan? Yang mana dulu nih? Ya udah ya, silakan. Yeni sama Sally. Yeni dan Sally. Penetohannya bagaimana itu? Yeni Yeni karakternya bagaimana? baik, Baik. Selain baik, suka membantu Sally. suka membantu, suka menolong. Kemudian ada lagi? Udah. Kalau Sally? Sally orangnya penyayang. Sally orangnya penyayang. Ada lagi? Udah. Ya, oke, bagus ya. Oke, kita lanjut ke unsur intrinsik yang berikutnya. Ada apa? Alur ya. Ya, siapa yang mau menjelaskan alur dalam cerpen tersebut? Alurnya apa? Maju. Alurnya Maju. maju. Alasannya kenapa? Karena berkelanjutan. Karena berkelanjutan. Betul sekali ya. Dari mulai Sally dan Yeni berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah, mereka mampir ke Surabaya, dan hingga akhirnya mereka pulang ke rumah nenek situ ya. Betul sekali, jawabannya bagus. Unsur berikutnya yang kalian temukan apa lagi? Latar. Latar, ya latarnya bagaimana? Coba tangan. Yang mau menjelaskan atau tangan? Silakan. Coba tangan. Tahu latarnya bagaimana? Tempatnya di mana nih tempatnya? Rumah. Di rumah nenek ya. Selain di rumah nenek ada di mana lagi? Swalayan. Di swalayan. Selain swalayan? Sekolah. Hah? Sekolah. Di sekolah. Iya betul. Latarnya, latar tempatnya ada di rumah nenek, di swalayan dan latar sekolah. Maksud apa di sekolah? Ya. Yang berikutnya, latar waktunya. Pagi. Ya. Pagi, siang, sore. Pagi, siang dan Sore. sore. Ya betul ya, itu sudah dijelaskan dalam teks cerpen di depan. Kemudian suasana, ada yang bisa menemukan? Panik. Ya. Panik. Panik ketika apa tuh? Ini belum kembali. Oh iya, ketika Sally menunggu Yeni, cuma Yeni tidak kunjung kembali ya, sempat ada suasana kepanikan di situ ya. Ya. Ada lagi yang menemukan? Sedih Pak. Tidak dapat perhatian dari ibunya. Siapa? Sedih. Oh iya, sedih. Siapa itu yang suasana sedih? Yeni atau Sally? Ini Pak. Yeni, kenapa sedih? Tidak ada perhatian dari ibunya Pak. Iya, betul ya. Yeni itu dari kecil tidak pernah mendapat kasih sayang dari seorang ibu, makanya dia menganggap Sally itu sebagai saudaranya sendiri. Ya, itu betul sekali. Nah, latar sudah. Kemudian apa lagi yang belum nih? Gaya bahasa bagaimana sih? Ada majasnya tidak? Oh iya, gaya bahasanya gaya bahasa yang sederhana ya. Kalau kita lihat dalam cerpen ini, kata-kata dan kalimat yang digunakan itu cenderung ke kalimat-kalimat yang kita gunakan sehari-hari, betul ya? Ya. Betul ya? Tidak ada penggunaan majas di situ ya. Semuanya menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sederhana. Selanjutnya apa yang belum? Amanat ya. Amanat siapa yang mau mencoba menjelaskan? Ya. Kita harus menyayangi orang lain walaupun tidak secara kita. Iya, betul sekali. Amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut, kita harus menyayangi orang lain. Ya, walaupun tidak sedara dengan kita. Nah, kaitannya dengan kehidupan bagaimana? Kaitannya dengan kehidupan. Misalkan begini, enaknya siapa? Putra dengan
Suro. Putra dengan Suro ini kan bukan saudara ya? Ya. Ya, tapi walaupun bukan saudara karena misalkan teman, itu harus tetap saling menyayangi, saling membantu, saling menolong ya. Jadi nilai-nilai yang peran cerpen itu sebetulnya dapat kita temukan dalam dunia nyata di kehidupan sehari-hari ya. Seperti kalian nih, walaupun bukan saudara dalam artian saudara kandung, tapi karena kalian tergabung dalam satu kelas yang sama, nah sudah selayaknya kalian harus saling menyayangi, saling membantu, saling menolong ya, saling memberikan masukan atau ada teman yang salah, kemudian saling saling menjaga. Itu sudah selayaknya kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Sally dan Jenny. Ya, sampai sini paham unsur intrinsik? Paham. Alhamdulillah. Kalau paham, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Ada tidak unsur ekstrinsik dalam cerpen ini? Ya, siapa yang menemukan? Acungkan tangan. Tadi bersama-sama kita sudah sama-sama membahas materi yang ada di Salindia ya. Selanjutnya Bapak sudah buatkan kelompok. Nanti Bapak akan bagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama atau kelompok alfa, yang itu terdiri dari Saripah, Putra, dan Suro. Dan kelompok dua atau kelompok beta itu terdiri dari Mona, Zaki, dan Irfan. Silakan untuk kelompok alfa di sebelah sini ya posisinya. Untuk kelompok beta posisinya sebelah sini. Silakan di organisasi kelompoknya. Silakan duduknya berkelompok, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Itu dengan menjaga jarak ya. Silakan duduknya berkelompok. Ya. Lihat ya. Nah, ya. Silakan kalian diskusikan siapa yang mau jadi ketua kelompoknya. Ya, tentukan juga siapa menjadi ketua kelompoknya. Baiklah. Nah, kalian nanti mengisi LKPD secara bekerjasama ya. Yang pertama soal itu kalian diminta menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam teks cerpen Pohon Rama. Yang kedua, nanti kalian secara bekerjasama menguraikan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang berjudul Pohon Rama. Dan jangan lupa sertai bukti dan penjelasan di situ ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Silakan jika ada yang belum paham. Ada yang mau tanyakan tentang tugasnya? Ya, nanti setelah mengerjakan tugas, perwakilan kelompok ada yang presentasi di depan dan kelompok lainnya nanti memberikan apa. Sudah cukup jelas? Nah, jelas. Kalau jelas, silakan kalian saling kerjasama, saling diskusi ya, untuk mengerjakan tugas LKPD. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Bagaimana, ada kesulitan tidak? Tidak ada. Nah, jika ada kesulitan, bisa langsung beritahu Bapak ya. Nah, untuk sementara silakan didiskusikan dulu dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Kelompok beta ada masalah tidak? Tidak ada. Nah, jika ada kesulitan nanti bisa langsung tanyakan ke Bapak ya. Handphonenya boleh dibuka ya untuk mencari sumber bacaan yang lain. Silakan. Handphonenya boleh dibuka.
Sudah selesai belum? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Kelompok alfa sudah selesai? Hampir sedikit lagi. Kelompok beta sudah. Nah, untuk kelompok alfa silakan dilanjutkan. Kelompok beta silakan tentukan satu orang untuk presentasi. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau sudah selesai, silakan masing-masing perwakilan kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok alfa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau tampil? Putra, iya Putra, silakan. Nanti kelompok beta memberikan tanggapan ya. Ya, Pak. Semuanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Jonathan dari kelompok Alfa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Unsur intrinsik, tema, bukti penjelasan, modernisasi kepada penduduk. Amanatnya, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau percaya dengan hal-hal yang berbau mistik. Kita juga harus menjaga dan melestarikan alam sehingga alam mau bersama dengan kita. Alur, bukti, campuran, maju dan mundur. 4 tokoh. Tokoh dan karakter. Mbah Jaya Sakti, pemberi dan tidak mementingkan diri sendiri, pemberani. Pasukan Belanda tidak menyerah. Penduduk desa percaya hal-hal mistis. Kakek bijaksana dan suka menolong. Para penggerak pembangunan, bodoh dan egois. Penduduk kota pemalas. Latarnya tempat kampung, gunung geser, kaki gunung, rumah kakek dan sawah. Waktu malam hari, pagi hari, sore hari, waktu panen. Suasana sejuk, asri, damai, rukun, senang, dan terusik. Sudut pandang. Pertama, aku. Bahasa mudah dipahami, jelas, dan kalimatnya yang sudah efektif. Latar belakang masyarakat. Latar belakang yang dituliskan dari cerpen di atas yang telah disampaikan pengarang adalah budaya masyarakat Indonesia yang masih terikat pada hal-hal mistis. Nilai-nilai dalam cerita. Sosial, nilai pendidikan moral yang menggambarkan baik buruk tingkah laku berupa gotong royong dan menghormati pendapat orang lain. Yang dari kelompok kami, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, bentar. Kelompok beta ada yang tanggapi? Sama, Pak. Sama. Bagaimana jawabannya? Dan sama. Baiklah, kalau begitu beri tepuk tangan ya. Terima kasih kepada Putra dan kelompok Alfa ya sudah tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Luar biasa sekali penampilan ya. Ada masalah, beri tepuk tangan. Akan dikumpulkan, nanti akan Bapak koreksi, akan Bapak nilai, kemudian nanti nilainya akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Ya Pak. Untuk kembali HP-nya, Bapak sudah mengirimkan link post-test ya. Ya, Pak. Link post-test. Nah, silakan kalian kerjakan post-test tersebut. Kalian kerjakan. Bapak berharap hasilnya jauh lebih baik dibandingkan pretest yang sudah kalian kerjakan. Ya. Bapak berwaktu 10 menit silakan. Sudah selesai semua? Ya. Alhamdulillah kalau sudah selesai semua ya. Bapak yakin pasti nilainya jauh lebih bagus dibandingkan nilai pretest yang tadi kita laksanakan. Ya. Bapak tanya ya. Tadi Pak dapat berapa? 70. Alhamdulillah, berarti ada peningkatan ya? Ya. Putra? 80. Dari hasil kegiatan pembelajaran dan berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dilakukan dan
Terima kasih Mas Hanifah ya, silakan duduk kembali. Nah, itulah kesimpulan atau refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Pada intinya kita sama-sama sudah belajar tentang identifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam cerpen ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsi. Kita juga sudah mencari masing-masing unsur tersebut, kemudian menguraikannya dengan menyatakan bukti. Ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar menyimpulkan teks cerpen yang kita baca. Itu untuk pembelajaran minggu depan. Sampai sini tanyakan tidak? Tidak ada, Pak. Nah, jika tidak ada, terima kasih ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak dan Memakai masker. ya, tetap semangat. Tetap rajin belajar walaupun kita berada di masa pandemi ya. 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 Terima kasih perhatiannya. Sebelum ditutup, silakan diikuti doa dulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya. Ada buat satu kalimat dari Bapak ya. Orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang sukses itu pernah gagal. Namun orang sukses itu adalah orang yang bisa bangkit dari kegagalannya. Itulah yang dinamakan orang yang sukses. Bapak berharap anak-anak Bapak di sini semuanya kelak akan menjadi orang yang sukses. Amin. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.